Kemudian di ayat lain dikatakan, Rabbana wa bu'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka. Hikmah inilah yang kita kemudian sebut hadits. Jadi perintah kesempurnaan Al-Quran itu tidak terlepas dari baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai penyampai hadits dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan mensucikan mereka. Sungguh engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini perintah Allah, kemudian menjelaskan bahwa kedatangan Rasulullah itu memang sebagai kesempurnaan Al-Quran, karena dia akan menjelaskan tentang ilmu hikmah. Ilmu hikmah itulah hadits. Di ayat lain dikatakan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbi wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Muhammad, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanah Tuhanmu. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi ini kesempurnaan Al-Quran. Adanya perintah Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk menguraikan isi Al-Quran. Dan itu adalah hikmah. Hikmah inilah yang disebut dengan hadits. Ini yang tidak dipahami oleh mereka. Kemudian terakhir, Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. menzalimi diri mereka datang kepada Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka. Niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Jadi kita mengikuti apa yang menjadi pengajaran Rasulullah karena wujud kesempurnaan Al-Quran itu sendiri. Si Edis ingin menjadikan Al-Quran dan hadits itu seperti perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap perjanjian baru. Yesus tidak pernah mengajarkan surah-surah Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan kitab Lukas, kitab Markus, kitab Yohanes, kitab Matius. Itu yang dia inginkan terjadi terhadap hadis. Tidak. Hadis itu rangkaian daripada tugas Rasulullah Muhammad SAW sebagai manusia yang diutus oleh Allah, sebagai nabi yang diutus oleh Allah kepada seluruh manusia untuk mewaraskan semua manusia yang gila. Seperti itu. Makanya Al-Quran itu diperuntukkan untuk orang berakal. Sekira begitu ya. Silakan Pak Framing kalau ingin membual waktu dan tempat disilahkan. Ya, Pak terangkan. Silahkan Pak terangkan. Pak terangkan. Pak terangkan. Kalau enggak saya naikin otan yang lain nih. Pak terangkan. Nah, kemana Pak terangkan nih? Pak terangkan monitor. Atau suara saya yang hilang nih? Ada dia aja yang pura-pura bisu gitu. Oh. Dia kena ini tadi, kena strom terkait dengan haid. Oh iya, iya. Pak terangkan monitor. Ya, oh ditutup. Apalagi dimarahin istrinya nih Pak terangkan. Si Edis mana? Si Edis kabur. Udah jawab aja. Oke. Jadi dari beberapa silogisme yang saya buat dalam hal terminologi sempurna itu kaitannya dari
seperti contoh sistematika penulisan, bagaimana ditulis dan sebagainya. Tentu boleh saya katakan Al-Quran tidak mewakili sebagai kitab yang sempurna. Belum lagi bagaimana ayat-ayat yang di dalamnya. Salah satu contoh tadi yang diangkat cuma bagaimana haid begitu disiplinnya. Hal itu dipraktekkan di dalam Yudaisme. Tapi di Islam ini malah jadi melenceng. Nah ini yang tidak ada relevansinya. Hukum-hukum dibuat ataukah ini hanya skopi. Dan kami memang kalau boleh dikatakan berdasarkan hukum-hukum khususnya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, tetap perjanjian lama kami pegang, tetap perjanjian baru menjadi sebuah acuan kitab kami, inti kitab kami. Tetapi itu kami buat sebagai relevansi, hubungan yang tak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, karena berkaitan apa-apa yang telah terjadi digenapi di dalam perjanjian baru. Tetapi kalau kita lihat apa-apa yang terjadi di dalam Taurat, Zabur dan Injil digenapi di dalam Al-Quran, tentu tidak akan memenuhi hal-hal apa yang dipenuhkan di Al-Quran sebagai acuan kitab yang sempurna. Nah kalau tadi Edis sudah sedikit menyinggung, memang arti terminologi disempurnakan dan sempurna itu dua hal yang berbeda. Dan kalau diangkat tadi dalil itu, memang dikatakan Al-Quran yang disempurnakan, bukan kitab yang sempurna. Kalau kata disempurnakan berarti ada kata kerja yang dimana proses itu membawa kepada kurang sempurnanya Al-Quran ini untuk disempurnakan. Nah ini yang mungkin secara etimologi atau dalil-dalil ayatnya tidak dipahami lebih jelas, tetapi sering digaungkan tanpa dasar cara berpikir atau tanggapan yang benar. Nah ini akan menjadi bumerang bagi Islam kalau tetap masih bertahan menyebut Al-Quran sebagai kitab yang sempurna. Sebab tidak ada satupun yang boleh dikatakan jika Al-Quran itu berdasarkan Taurat, tipologinya dari Taurat ke Al-Quran, atau Zabur ke Al-Quran, atau Injil ke Al-Quran, tidak ada satu hal-hal yang prinsip menjadi acuan Al-Quran ini sebagai kitab penyempurna. Tetapi kalau disempurnakan mungkin iya, artinya ada sebuah proses bahwa Al-Quran ini adalah yang masih jauh dari layaknya sebagai kitab yang sempurna. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf mungkin kalau nanti HP saya mati dengan sendirinya, mungkin itu karena habis baterainya. Silakan. Oke, baik. Sebelum ke teman yang lain. Jadi terkait dengan haid, Pak. Haid itu saya sudah gambarkan kepada Bapak. Haid ini itu adalah aturan internalnya orang-orang Yahudi dan tidak bisa diterapkan kepada bangsa lain. Karena kapan itu diterapkan kepada bangsa lain, maka dunia ini akan hancur. Ini internal mereka. Itu pun ada batasannya. Kenapa? Karena telah datang penyempurna, yaitu Al-Quranul Karim. Maka tidak berlaku lagi pemberian korban berupa merpati ketika orang haid. Tetapi diatur seperti yang ada dalam Islam. Semua boleh dilakukan kemudian kecuali jima, bersetubuh.
wanita itu. Ya, dengan beberapa hal yang kemudian disyariatkan untuk tidak dilakukan. Itu setelah Al-Quran itu datang. Al-Quran datang, wanita haid boleh beraktivitas, boleh berkantor, boleh bekerja. Wanita haid di dalam ajaran Yahudi, dalam Imamat 15, itu tidak boleh ngapa-ngapain. Jangankan melakukan pekerjaan, tempatnya disentuh oleh laki-laki lain, oleh manusia lain, orang itu akan menjadi najis. Apakah ini bisa diterapkan? Coba tanya naluri Anda. Apakah hal ini bisa diterapkan? Tidak bisa, Bung. Kemudian, Al-Quran itu datang menerangkan tentang kesempurnaannya. Ini satu hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Di dalam surah Al-Hujurat, Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha, wa ja'alnakum su'uba, wa kabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabira. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Lalu kemudian terkait dengan kehidupan umat manusia, itu tidak terlepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dibutuhkan aturan main. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu bagian daripada perintah dalam Al-Quran yang disempurnakan untuk taat kepada presiden. Saya minta di dalam kitab saudara, apakah ada perintah seperti ini? Apakah ada perintah berbangsa dan bernegara? Di mana berbangsa dan bernegara itu adalah fitrah manusia. Dan 1400 tahun silam, Al-Quran sudah membahasnya lebih dulu. Coba. Bagaimana berbangsa dan bernegara menurut kitab saudara? Apakah ada? Tunjukkan dalilnya di mana. Sementara Anda butuh negara, Anda butuh berbangsa, Anda butuh bernegara, Anda butuh berbangsa, tetapi tidak ada di dalam petunjuk kitab saudara. Anda butuh nikah, Anda butuh kawin, tapi tidak ada petunjuk syarat sah nikah di dalam kitab saudara. Anda butuh harta warisan, tapi tidak ada hal tentang pembagian waris di dalam kitab saudara. Anda butuh ekonomi, tetapi tidak ada ilmu ekonomi di dalam kitab saudara. Anda butuh politik, tapi di dalam kehidupan kitab Anda tidak ada ilmu politik. Al-Quran datang menyediakan itu semua bagi orang-orang yang berakal. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Pada saat mana ajaran itu akan didatangkan? Pada saat Roh Kudus itu datang. Apa Roh Kudus itu? Malaikat Jibril yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia katakan. Sementara Roh Kudus yang Anda punya hanya mengambil kata dua kata dari Al-Quran itu. Roh Kudus yang Anda maksud itu adalah angan-angan kosong, angan-angan belaka yang tidak ada kebenaran di dalamnya. Sementara Yesus mengatakan, sembahlah Allah, sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya? Sembahlah Allah dalam kekhususan jiwamu dan juga kebenaran yang menuntun jasmanimu di dalam beribadah kepada Tuhan. Kamu bernyanyi, mana kaidah perintahnya? Kamu konser di gereja, mana aturan perintahnya? Kamu ibadah hari Minggu, mana perintahnya? Kamu menyembah anak Maria, mana perintahnya? Kamu mati menggunakan kain jas, mana perintahnya? Tak ada perintah-perintah Tuhan yang kamu lakoni. Kamu buat perintah sendiri, perintah Tuhan yang kau langgar. Inilah yang disempurnakan oleh Al-Quran. Ya, coba Anda jawab kepada saya. Anda membutuhkan harta warisan, tunjukkan seperti apa pembagian warisan dalam kitab saudara. Anda membutuhkan kemudian penghalalan jenazah ketika dia berarti meninggalkan utang. Seperti apa solusi utang yang ditinggalkan oleh jenazah dalam kitab saudara? Tidak ada. Anda membutuhkan perbuatan baik. Anda membutuhkan untuk meninggalkan perbuatan baik. Tapi apa solusi yang diterangkan oleh kitab Anda tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk? Tidak ada. Maka karena itulah kemudian Al-Quran itu datang. Kenapa Al-Quran itu datang? Sebab kitab yang datang sebelum Al-Quran itu sifatnya hanya sukuism. Sifatnya hanya golongan saja.
Dia hanya diperuntukkan kepada Bani Israel, diperuntukkan kepada golongan-golongan tertentu. Sedangkan Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Itu yang perlu saudara pahami. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Dan kami tidak mengutus Muhammad melainkan kepada umat manusia secara keseluruhan. Tunjukkan kepada saya dalilnya Yesus diutus untuk kepada seluruh umat manusia. Malam ini juga saya akan berhenti menjadi apologet. Tidak akan ada Anda temukan. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai manusia, inilah dia Muhammad, utusan yang datang daripadaku. Kuperuntukkan untuk kalian semua manusia. Mana tunjukkan dalilnya? Di mana Hasyim memproklamirkan Yesus sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai Tuhan untuk seluruh umat manusia? Tunjukkan. Saya berhenti jadi apologet malam ini juga. Oleh karena itulah kemudian, karena manusia, anak keturunan Adam ini bertambah, menyebar ke seluruh penjuru dunia, maka tentu anak manusia membutuhkan apa yang disebut koridor, apa yang disebut petunjuk, apa yang disebut sebagai hudan. Bagaimana Anda bisa berlaku dari pagi sampai pagi kembali? Harus melalui aturan Tuhan, dan itu hanya ada dalam Al-Quran. Anda ke gereja, ada perintahnya? Tidak ada. Anda menyembah Yesus, ada aturannya? Enggak ada. Anda bernyanyi salto-salto kesurupan di gereja, ada perintahnya? Enggak ada. Kami takbir sampai salam, itu semua ada perintahnya. Di dalam Yesaya 66 nomor 23 diperintahkan, sabat berganti sabat, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Semua manusia harus datang sujud beribadah kepadaku. Seperti apa kitab Anda menunjukkan tata cara ibadah? Ada sujud? Seperti apa kaidah sujud itu? Enggak ada. Hanya ada ditemukan di dalam Al-Quranul Karim. Maka beragamalah dengan menggunakan akal. Jangan akal-akalan, apalagi berasumsi. Silakan Anda ngibul. Oke. Dari ngibulnya cuma saya akan mengkritisi, membahas hukum tentang warisan. Orang Batak tanpa diajari membahas warisan sangat cerdas dan cermat membuat sebuah konsep warisan ketika membagi warisan kepada anak-anaknya tanpa kitab dan tanpa Al-Quran. Sangat rapi. Itu telah sangat membantah bahwa hukum Al-Quran bukanlah sebuah jaminan dalam hal mengatur hukum-hukum kehidupan. Yang kedua, ketika menyinggung tentang apa yang disebut dengan bagaimana kitab kami sebagai kitab yang penyempurna di dalam Matius pasal 5. Kalau Anda baca di sana bagaimana Yesus ajarannya dengan ajaran hukum Taurat. Salah satunya dikatakan di sana, jika disebut siapa yang meniadakan dari salah satu perintah hukum Taurat sekalipun paling kecil, maka akan ditempatkan paling rendah dalam kerajaan surga. Sementara dalam Al-Quran tidak ada pun satu hukum-hukum Taurat yang ditempatkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Artinya jika tidak ada ditempatkan, maka hukumannya adalah neraka. Artinya jangan sampai menganggap Quran sebagai kitab sempurna, tapi tidak menghargai menempatkan Taurat sebagai Taurat yang akan dikerjakan di dalam nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Contoh apa yang dikatakan oleh Yesus tentang bagaimana tentang membunuh. Kamu telah mendengar, ayat 21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Tetapi siapa membunuh harus dihukum. Dan kalau kita bandingkan ajaran Yesus pada ayat 22, di sanalah Yesus menyempurnakan hukum tentang membunuh itu, dikatakan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan dalam neraka yang menyala-nyala. Lihat, kalau di dalam Taurat membunuh adalah suatu larangan, lihat di dalam Injil, marah aja pun adalah sebuah larangan. Marah, artinya ini lebih jauh lebih sempurna.
Kalau membunuh dilarang, marah aja, kata Yesus, dilarang. Masih banyak hal-hal perbandingan-perbandingan yang dikatakan oleh Yesus. Ya, seperti dikatakan, kamu memberi persembahan di mezbah, ya, lalu bangga bahwa seolah-olah sholatnya begitu bagus. Tetapi Yesus berkata, tinggalkanlah persembahanmu itu di mezbahmu itu, dan pergilah dulu berdamai dahulu dengan saudaramu. Ada banyak orang bangga dengan sholat dan keagamaannya, tetapi mereka tidak pernah mengkaji sejauh mana mereka dengan saudaranya malah ribut dan berantem, mengkafir-kafirkan dan bahkan menghinakan. Inikah yang disebut dengan agama sempurna? Tentu tidak. Nah, itulah makanya saya mau katakan kepada Juma, sadarlah, agama sempurna bukan hanya sekedar liturgi seremonial, tetapi bagaimana esensi perilaku itu ditekankan. Dan inilah yang diajarkan oleh Yesus, bagaimana tentang hukum Taurat dan ajaran Yesus. Dan Yesuslah yang membawa ajaran itu untuk kami miliki. Di dalam ayat yang lain juga dikatakan, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Lihat Bang Cuma, Anda kalau hanya tataran jangan berzina karena melakukan senggama dengan perempuan, lalu itu disebut berzina, Yesus menyempurnakannya dengan kata, orang melihat perempuan aja. Jadi kalau Bang Juma ini sendirian sekarang, tolong cepat-cepatlah menikah. Supaya jangan sendiri, karena kalau sendiri itu melihat perempuan, itulah berzina sama ajaran Yesus yang sempurna itu. Nah, apakah ada Al-Quran mengatakan hal seperti ini sebagai acuan dari esensi kebenaran yang menyempurnakan? Makanya kalau disimpulkan pada ayat yang terakhir di dalam ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Artinya kitab kami adalah kitab yang membawa kesempurnaan. Nah, kalau Bang Cuma tadi menyinggung tentang hukum-hukum pemerintahan, jujur kita harus akui bahwa pemerintahan di bangsa ini tidak memakai hukum-hukum pemerintahan Islam. Hukum pemerintahan di Indonesia adalah hukum pemerintahan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada hukum Islam di bangsa ini, karena bangsa ini bukan hukum berdasarkan agama. Tetapi kami diajarkan di dalam Ibrani pasal 13. Dikatakan di sana, kami harus belajar sebagai jemaat, sebagai umat untuk berbuat baik. Ibrani pasal 13 ayat 16 dikatakan, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kami itu ditekankan korban persembahan yang terbaik adalah berbuat baik. Makanya di dalam ayat 17 dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk pemerintahan. Nah, kami diajarkan untuk tunduk kepada pemerintah, bukan membuat peraturan seperti Islam yang seringkali menjadi sebuah landasan Al-Quran dan ayat-ayatnya. Oleh karena khilafah menjadi bumerang di berbagai negara, sebab mereka beranggapan oleh karena peraturan-peraturan agama ini membuat khilafah dianggap sebagai peraturan pemerintahan agama. Justru ini yang menyalahi dan mengganggu pemerintahan-pemerintahan yang ada, khususnya di Indonesia. Nah, artinya apakah ini konsep yang disebut dengan kitab yang sempurna? Tentu tidak. Jauh lebih relevan kami jadi kitab yang sempurna, karena kami diajari tidak membuat peraturan di sebuah negara. Kami hanya dididik seperti di dalam ayat 17 tadi. Taatilah pemimpin-pemimpinmu. Tunduklah kepada pemerintah. Tunduklah kepada mereka, karena mereka sebagai pemimpin dan pemerintah di bangsa ini adalah berhak untuk jiwa kami. Kalau kami melawan dan kami tidak taat, bisa saja mereka menghilangkan nyawa kami dari atas otoritas kekuasaan pemerintahan. Artinya begitu tinggi kami tidak taat, bisa saja mereka menghilangkan nyawa kami dari atas otoritas kekuasaan pemerintahan. Kemute itu Pak, terangkan suaranya, tolong diperbaiki Pak, terangkan.
Kenapa itu? Serangan jantung, serangan jantung. Wah, ini takut juga, iya ya. Terlalu semangat. Oke, kalau gitu saya naikin Bang Yusnap aja ya. Kayaknya Pak Terangkan baterainya Oke. sudah mulai mendengkur nih dia nih. Biar Gurunda Oke, dulu mungkin jawab aku itu. nggak, aku komen bentar ya, karena aku cuma bisa dikit-dikit, signalku jelek. Ya, jadi lucu nih Terangkan ya, mengatakan bahwa orang Kristen itu semua taat pada pemerintah. Tetapi kenyataannya kita tahu bagaimana pemberontakan-pemberontakan itu dilakukan oleh teman-teman Kristen. Contohnya ya, Paul Jang, KKB Papua. Terus kalau kita mengacu kepada zaman dulu, ya, untung orang ini memberontak. Kalau enggak, Eropa itu rakyat sipil tuh nggak punya tanah. Zaman dulu, bangsawan semua yang kuasai tanah. Sehingga rakyat itu memberontak. Nggak adil. Zaman dulu kamu serajin apapun, kamu tetap akan jadi fakir miskin. Kamu cuma jadi orang yang mengelola tanah. Nggak akan kamu punya tanah. Karena nggak bisa dijual dan tidak boleh dibeli oleh rakyat jelata. Ya, di zaman Eropa itu dulu sedih gitu. Rakyat biasa tuh nggak pernah bisa punya lahan pertanian, nggak pernah punya tanah, nggak punya rumah sendiri. Semua pinjam pakai. Ya, Eropa seperti itu. Untung mereka tidak melakukan sesuai dengan apa yang disarankan Pak Terangkan, tunduk pada pemerintah. Kalau enggak, mereka miskin terus. Ya, jadi kita coba mengacu lah. Kalau kita lihat di seluruh dunia, sepanjang sejarah, yang paling sering melakukan pemberontakan agama apa? Tolong sadarlah. Terus yang kedua, Pak Terangkan mengatakan bahwa di suku Batak, pembagian warisan itu luar biasa. Ya, artinya Pak Terangkan sendiri mengatakan bahwa orang Batak punya hukum jauh lebih lengkap daripada hukum Kristen. Luar biasa sekali Pak Terangkan. Ya, kekristenan ternyata kalah sama hukum Batak. Yang jadi masalah hukum Batak itu cuma dipakai sama orang Batak. Bagaimana dengan suku-suku lain yang agamanya juga oten? Kan jadi susah, Pak. Manusia itu perlu satu standar yang jelas. Tadi saya sudah sampaikan, kalau kita menggunakan standar asumsi masing-masing, maka setiap daerah akan punya landasan yang berbeda. Di Eropa, di Amerika, orang berhubungan intim itu malah sesuatu yang wajib hukumnya. Anak umur 17 tahun masih perawan diketawain, Pak. Diketawain di sana. Malu dia, Pak. Apakah itu sesuai dengan hukumnya Tuhan? Enggak, Pak. Ya, Anda membanggakan Eropa, Amerika, itu agama Kristen. Tapi apakah mereka mengikuti ajaran Kristen? Enggak, Pak. Kalau mereka mengikuti ajaran Kristen, kacau balaulah mereka, Pak. Sejarah mencatat ya, bangsa Eropa itu mengalami abad kegelapan saat agama Kristen menjadi landasan negaranya. Saat mereka menjadikan Kristen sebagai ya panduan untuk sistem pemerintahannya, Pak. Untung mereka meninggalkan itu dan menjadi sekuler. Sehingga sekarang ya, tidak ada lagi negara di muka bumi yang mengikuti ajaran Kristen sebagai patokan pemerintah. Hanya Vatikan doang. Hanya Vatikan doang yang menjadikan Kristen ya. Itu pun kalau dibilang negara ya kurang pantas lah. Karena dia semua numpang dari Italia ya. Listrik, pajak, semuanya dari Italia. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman mau jujur nih, mengatakan bahwa Alkitab itu kitab yang sempurna, dari mana? Kalau dari kacamata Anda sendiri, ya silakan. Kalau Anda mengatakan itu sempurna, berdasarkan itu bisa memandu manusia, berat sekali, Pak. Berat. Nggak mungkin, Pak. Ya, semoga ini bisa menyadarkan teman-teman. Dan juga sekali lagi ya, saya katakan kepada Pak Terangkan, coba direview ulang, Pak. Kalau retorika, saya salut. Pak Terangkan bisa ngomong dengan luar biasa. Saya nggak tahu benaran dosen atau gara-gara sering ngomong omong kosong di warung kopi. Karena Pak Terangkan bilang kemarin dia sudah jadi OB kan. Ya mungkin karena jago ngibul di warung kopi, ya jadinya seperti itu. Jadi kembali lagi, bagi teman-teman, tolonglah gunakan akal sehat Anda. Kalau kita bicara, Indonesia aja nggak memakai hukum Islam. Anda silakan cek kepada ahli-ahli hukum yang ada di Indonesia. Hukum negara Indonesia itu lebih banyak kopi kepada hukum Kristen atau Islam. Silakan Anda cek. Ya, Islam secara tidak langsung mempengaruhi, sangat mempengaruhi pengambilan keputusan, pengambilan hukum-hukum yang ada di Indonesia ya, yang menjadi landasan di Indonesia juga banyak mengacu kepada Islam. Silakan dicek. Oke, mungkin dari saya itu tambahan. Silakan yang lain lanjut.
Ya, Oke, ini selamat kebetulan malam. ada Aku dua. Bang Yulnap. Silakan Bang Yulnap. Nanti Yoel nanti. Oke, aku cuma sebentar aja. Aku cuma sebentar. Aku lagi capek Enggak, banget nanti hari lu ini. panjang. Nanti lu panjang. Aku cuma dua. Enggak, aku mau Pertama, menanggapi dulu soal sebentar nih. cerai. Kalian bilang nggak pakai hukum Islam, jangan cerai. Cerai itu punya kami. Cerai kalian. Paksa wanita-wanita Kristen yang menjadi korban KDRT dengannya untuk tetap tunduk kepada suaminya. Jangan cerai. Yang kedua, soal zina. Kalau misalnya zina itu mengini wanita, berarti yang kalian dengan wanita di rumah kalian itu perzinahan, itu bukan perkawinan. Jadi dipikir baik-baik lagi kalau benar. Kami paham hukum, kalian bekerjanya seperti apa. Dah. Udah. Ya, Bang Yul, silakan Bang Yul. Ya, aku menanggapin aja ya dari Dokter Akal sama Bang Juma tadi ya. Tadi kan Pak siapa tadi yang turun barusan? Terangkan, eta terangkan Iya, lah. Pak Terangkan. Apa yang dikatakan Pak Terangkan sebenarnya kok ditanggapinya jadi beda gitu loh. Maksudnya Pak Terangkan itu gini loh. Di Alkitab itu tidak perlu juga dibuat soal-soal aturan tentang aturan negara gitu loh, karena negara sendiri juga bisa membuat aturan yang terbaik buat negaranya. Maksudnya gini loh, kenapa tadi dia hubungkan dengan Batak? Bukan berarti aturan di dalam Batak itu lebih tinggi dari Alkitab, bukan begitu. Cara berpikirnya diubah dong, bukan begitu maksudnya. Jadi tanpa di Alkitab dibuat aturan tentang itu, manusia suku Batak sendiri maksudnya bisa membuat itu gitu loh. Jadi di Alkitab nggak perlu itu gitu loh maksudnya. Sedangkan ya kalau kamu buat aturan misalnya, oke, di Al-Quran ada aturan tentang bernegara misalnya. Tapi apakah dengan kamu menerapkan aturan di Al-Quran itu jadi bagus negara itu jika kamu berdasarkan Enggak, itu sebentar semua? Bang Yulnap, jangan melebar dulu. Apakah aturan negara itu tidak menginduk ke agama, ke kitab? Dia bikin sendiri aturan negaranya? Kan enggak. Setiap Siapa yang negara bilang? itu pasti menginduk Bukan. agamanya. Enggak. Kalau Gini loh, misalkan gini loh kitab maksudnya. Anda tidak dipakai oleh negara, ya itu dari tamu. Nggak usah melebar kemana-mana. Lah, gini, saya kasih tahu kamu. Di Batak itu sebelum ada agama Kristen itu sudah ada aturan itu gitu loh. Jadi itu nggak berlandaskan kepada agama Kristen kan gitu. Karena dari Batak sendiri kan ada agama lain juga gitu loh. Jadi tanpa kita melihat itu aturan harus diatur di dalam Alkitab, manusia sendiri itu punya kebijaksanaan untuk buat itu gitu. Jadi nggak perlu dibahas itu di Alkitab gitu loh maksudnya. Itu yang dikatakan Bapak tadi. Itu Oke, maksudnya. kalau gitu silakan Bang Juma tanggapi langsung. Sedangkan gini satu lagi nih. Sedangkan kayak kalian bilang tadi harus diatur di Alkitab. Nah buktinya kamu lihat di Timur Tengah sana. Mereka menerapkan aturan yang ada. Gimana? Lebih baik nggak? Kan gitu. Kamu lihat Lebih baik. yang ada Kenapa? dong. Karena tidak 10 negara termiskin di dunia. Lebih baik. Baik itu. Irak sana hancur gara-gara apa? Sebenarnya Gara-gara Ya, Amerika, sebenarnya kalau gara-gara Bang- negara Kristen. Hah? Nah. Kenapa Bang gitu? Iya, Kalau Amerika Anda yang mau jujur, menghancurkan Irak. Baik, Kenapa? gantian dong. Gantian. aku nambahin satu Ya, aja. karena Irak Saya ingin diambil hasil tanahnya, Oh, gitu. hasil Itu buminya. mereka diadu domba dong berarti ya. Kenapa mereka bisa diadu domba? Kan, Siapa ya, yang nggak karena mengadu pintar. domba? Nggak ada yang mengadu domba. Memang Amerika yang buat petahnya seperti itu. Iya, kenapa Oke, bisa? aku mau nambahin Kenapa satu hal bisa? buat Bang Yonaf ya. Tadi Bang Enggak, Yonaf Kenapa mengatakan bisa? Tanya Amerika, tanpa kenapa ada dia kayak hukum, begitu? manusia bisa Kenapa buat. bisa cuma? Iya, tanya Manusia Amerikanya, pun jangan bisa tanya membuat saya. aturan. Kok Ini jangan soal tanya saya? Amerika yang aku kasih tahu. Amerika ngomong di ada senjata pemmusnahan massal, Mak. Nuklir, ya. Ada nggak senjata Sampai nuklir? juta Nggak ada. nyawa melayang di Irak, Nak, tuh senjata pemunah massal, Nak. Ada nggak senjatanya? Tes suaraku ada nggak? Suaraku. Amerika, bentar gantian. Amerika berperilaku seperti itu karena diperintah dalam Bibelnya Bible, supaya betul. tipu-tipu. Di mana ayatnya? Di dalam Matius 10 Ulangan. ayat 16.
Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bagaimana cara mereka mengacak-acak? Sebentar dulu, jangan disela. Komentar kamu ini- Bagaimana mereka mengacak-acak? Diam dulu, jangan kepanasan. Jangan kepanasan, santai dulu. Ini saya banyak orang. kenapa saya malu? Memang Ya, begitu memang kita faktanya. yang mengajarkan itu. Kitabmu yang mengajarkan. Di dalam Matius 10 ayat 16, kalian diperintahkan untuk seperti iblis. Karena ular adalah simbol iblis. Kenapa malu? Bantah kalau bisa, ular simbol iblis. Bantah kalau bisa. Ayo. Kalian Oke, satu diperintahkan lagi yang untuk perlu seperti ditambahin bagi seperti Bang Yonaf. iblis. Jangankan hukum untuk warisan bisa dibuat oleh kalian. Ya, jadi dibilang tanpa agama pun bisa bikin hukum sendiri. Benar, bahkan Tuhan pun bisa dibuat. Jangankan hukum, Tuhan aja bisa dibuat, apalagi cuma aturan-aturan. Lihatlah kenyataan yang ada. Apakah dengan menerapkan aturan-aturan pemerintahan yang sesuai dengan Al-Quran kalian itu akan membuat negara akan menjadi lebih baik? Itu aja pertanyaannya. Kalau kalian menerapkan itu Sudah 100%, pasti jauh lebih baik. Contohnya Apa di yang lebih negeri baik? Negara orang-orang bentar dulu. Enggak, Ini negara saya mana? jawab, oke, diem. Negara mana? Oke, saya jawab. Jangan kepanasan, saya jawab. Santai, Iya, jawab aja. Roh Kudusnya masukkan botol ya. Saya jawab. Sekarang gini, Anda bandingkan kehidupan Amerika dengan Arab. Di Amerika hampir tiap detik terjadi pemerkosaan. Di Arab jarang sekali terjadi pemerkosaan. Iya. Di Arab jarang sekali orang menjadi pemabuk. Di Amerika mayoritas pemabuk. Kenapa bisa begitu? Karena agamanya tidak mengatur secara jelas. Itu fakta. Coba Anda bandingkan bagaimana kehidupan orang-orang yang memakai hukum Islam. Maksiat sangat kecil sekali. Ya, ada, pemerkosaan ada, tetapi tidak sebesar bagaimana kehidupan orang-orang di negara-negara kafir. Bagaimana kalau Anda lihat di dalam di negara Philadelphia, orang-orangnya sudah konak seperti itu. Ya, di mana negara Islam ada orang-orang seperti di Philadelphia? Ini fakta loh. Ya, Anda lihat sendiri bagaimana orang-orang di sana Mau tahu fakta di nggak? sana orang-orang ini Di pada Arab apa? Itu banyak pemerkosaan terjadi, itu faktanya. Banyak mana dengan Amerika? Wanita Ayo. tidak dihargai. Oke, Banyak sebentar, mana? kawan-kawan, sebentar Banyak ya, mana teman-teman. dengan Amerika? Ya, Nah, Ustaz kita Sugi. aja, kita main data. Sebentar Ustaz Sugi. Ayo, kita main Ini data, ayo. rate Data aja. dalam Ya, rate Satu lagi, statistik sebentar nih. Aku per tanggapi 3 dulu, ya. kayak Bang Jimmy tadi 10 ngomong negara banyak gitu tertinggi ya. kasus pemerkosaan. Siap nggak denger? Nih, Ya, silakan, Bang Gores. Kita buka. Pertama, Botswana Kristen, Lesotho Kristen, South Africa Kristen, Bermuda Kristen, Sweden Kristen. Ini udah 5 negara ini kasus pemerkosaan. Semua nih, mana Islam? Mana Islam? Mana Islam? Itu di Irak banyak diperkosa itu. Iya, diperkosanya sama tentara Amerika kan? Ada 6 sama 7 Costa Rica, yang ke-8 Nicaragua, yang ke-9 Grenada. Open cam aja Kores. Biar maaf. dilihat. Enggak. Gini loh, tadi kan saya Aduh. tanya, tunjukkan negara yang menggunakan hukum Islam yang kehidupannya jauh lebih baik. Nah, itu fakta itu. Ya, Nah, itu kurang fakta apa lagi itu? Itu Negara- fakta, 10 negara tertinggi pemerkosa ini semuanya Kristen ini. enggak, negara apa yang lebih baik yang menggunakan hukum Oke, Islam? guys, mungkin kalau peran mungkin masih Lalu kurang. tinggal Ayo kita lihat dulu jawab, negara termiskin. Mau nggak 10 negara? Kata Taliban, kata Mesir, tinggal jawab negaranya kok, bisa amat. Iya nih, Botswana nomor 1 negara tertinggi kasus pemerkosaan. Botswana. Islam. Aduh, di Indonesia ini kalau tidak ada Islam, LGBT sudah disahkan itu, pernikahan LGBT itu. Ya, penjualan narkoba pasti disahkan kalau nggak ada Islam.
penjualan miras masih disahkan. Contoh di NTT beberapa waktu yang lalu sempat disahkan itu penjualan miras, ya. Tapi karena ada Islam akhirnya itu dicabut. Kalau tidak ada Islam, negara ini LGBT sudah disahkan. Lihat bagaimana agama Kristen, nikah sesama jenis disahkan, ya. Singapura, Perancis, Jerman, Belanda, Amerika, semua mengesahkan pernikahan LGBT. Sekarang tunjukkan kepada saya negara Islam mana yang mengesahkan LGBT, pernikahan LGBT. Ayo tunjukkan. Ayo. Itu Oke, saya rasa ya kita jangan mengarah ke politik ya, Bang Yol. Kita diskusi agama aja. kalian yang mulai. Enggak, Anda tadi yang membawa narasi seperti itu. Loh, si Juma Ya udah kita kembali lagi Anda yang menanyakan negara mana yang lebih baik, itu yang Anda mulai. Makanya saya tunjukkan fakta, negara mana yang menjadi penjajah. Islam ada enggak? Itu Semuanya bukan fakta. Kristen, karena ada perintah di dalam kitabnya untuk menjajah. Bukan. Ulangan Kalau nggak ada 20 yang ayat menjajah, 10 bukan sampai hadis 15. Alkitab. Jangan bodoh dong statementnya dong. Bukan Udah, karena- kita kembali lagi ke tema, ke konteks Ustaz Zuki, kembali lagi ke tema tadi, ke topik tadi. Cara kalian berpikir itu aneh gitu loh. Kalau misalnya ada orang Islam Anehnya yang mana? Anehnya yang mana? Coba jelaskan aja. Anehnya dalam hal apa? Gini loh, Perintah menjajah ada di dalam Bible. Gimana kalau saya tunjukkan ayatnya? Sebentar Ustaz Zuki, biarkan dia bernarasi dulu, nanti kita tanggapi aja. Silakan, Oke, ya, Bang Yol. mending begitu dong. Makanya tadi kan saya bilang, saya mau ngomong dulu. Ya kita akan berlaku adil di sini, silakan aja. Nanti Oke, kita oke, tanggapi. Oke, tadi aku mau menanggapin dulu yang dari Juma tadi ya, Bang Juma ya. Halo Bang Juma. Tadi kan Bang Ya, Juma silakan kan Bang bilang, Juma. yang membanggakan tentang Al-Quran semua ada diatur ini kono sampai soal jas lah, di mana di Alkitab menuliskan kalau meninggal harus pakai jas ini. Itu tuh hal receh juga, itu hal receh. Saya bilang sama kamu. Makanya di dalam kekristenan itu kamu tidak mengurusin lagi hal-hal yang seperti itu. Gitu loh. Kita yang diutamakan itu bagaimana kamu membangun hubungan dengan Tuhan, memperbaiki diri kamu dari dalam, bukan hal-hal yang dari luar. Cara kamu berpakaian, cara kamu memakai, cara kamu mau cuci tangan, cara kamu menyuci kepala, cara kamu menyuci telinga, mau beribadah, bukan seperti itu lagi. Itu loh. Jadi kalau kamu menerangkan hal-hal yang sepele, nggak usah terlalu bangga. Makanya tadi Bapak yang tadi bilang, kalau soal hukum-hukum dalam mengatur harta waris misalnya, nggak usah pun ditulis dalam Alkitab, manusia juga bisa membuat itu dengan baik. Tapi bagaimana kamu dituntun dalam pengenalan akan Tuhan, pengenalan yang benar tentang Tuhan. Nah itu yang perlu. Bagaimana kamu membangun hubungan kamu dengan Tuhan sehingga kamu mengenal Dia di dalam roh dan kebenaran, itu yang perlu. Jadi hal-hal yang Ya kalau jangan ngambil dari agama dong. Bukan hal-hal yang lahiriah saja yang dibahas gitu. Tapi Kalau hal itu yang- saya rasa Oke, syariat kasihkan dalam lagi Juma, agama kasihkan ya. lagi Juma. Silakan Ustaz Juma. Ya, jadi gini, ada hal yang perlu saudara pahami bahwa Tuhan menciptakan akal dan membiarkan akal itu bertumbuh di atas kepala Anda, tapi Anda tidak gunakan dengan baik. Kalimat Anda itu sangat indah kedengarannya. Yang kita perbaiki sekarang adalah hubungan kita dengan Tuhan. Anda berhubungan dengan Tuhan itu dengan cara apa? Apa aturan Tuhan yang Anda lakukan? Cara Anda ibadah saja tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Coba, Yang bilang- mana perintah yang bilang- Tuhan? yang Sabar bilang- dulu, sabar dulu. Bagaimana Anda bisa memperbaiki hubungan Anda kepada Tuhan sementara yang Anda sembah adalah manusia, makhluk Tuhan? Ayo. Bagaimana Anda mau mengatakan Anda itu memperbaiki hubungan Anda dengan Tuhan sementara semua perintah-perintah Tuhan yang datang kepada para nabi Anda batalkan, Anda aminkan itu. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, buka Bible sekarang, biar saya ajarin. Yehezkiel 5. Beginilah firman Tuhan Allah. Inilah Yerusalem. Di tengah-tengah bangsa-bangsa ku tempatkan dia dan di sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Dia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku. Kalau orang Yerusalem saja dikutuk oleh Tuhan karena memberontak terhadap aturan-aturan Tuhan, lalu bagaimana dengan Kristen yang hidup di atas pondasi dengan matinya Yesus sebagai tameng untuk menghapuskan semua ketetapan Tuhan? Terus kamu berhubungan Tuhan dengan baik, maksudmu Tuhan kepada yang mana ini? Kepada Paulus?
Tuhannya orang Yahudi adalah Tuhan yang bermandikan aturan. Itu yang perlu kamu tahu. Makan pun diatur, tidur pun diatur, haid pun diatur, bernegara pun diatur, perang pun diatur. Itu Tuhannya orang Yahudi. Lah Tuhanmu, apa yang diatur oleh Tuhanmu? Gak ada. Makanya aku bilang kamu itu mati bukan dikafanin. Aturan mainnya Tuhannya Yahudi mati dikafanin. Kamu pakai jas mau kemana rupanya? Kamu katakan itu tidak perlu lagi. Ya itulah kamu. Karena kamu itu bukan orang beriman. Kamu itu orang percaya. Oh, nggak ada kata iman di dalam kitabmu, Bung. Bung, nggak ada kata iman dalam kitabmu. Itu cuman rampok dari Al-Quran. Oh iya? Nggak ada. Oh iya, kamu boleh tunjukkan kepada saya dalam kitabmu perjanjian barumu itu. Ayo, mana? Iman adalah? Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak. Tunjukkan original teksnya. Tunjukkan original teksnya kalau ada kata itu. Oh, jadi dia mendatangkan ya? Kata, oh iya dong, itu jelas. Kamu jangan ragu. Makanya kamu jangan umat terjemahan. Terus, kalau bukan dari Al-Quran, lantas dari mana Anda mengambil kata iman? Itu omongan yang sangat bodoh itu. Sekarang tunjukkan aja supaya kita tahu bahwa kamu sangat bodoh. Original teks kitabmu yang mengatakan iman itu di mana? Nggak perlu lah, original teks aku nggak paham semua. Aku kan tahu. Nah, maka dari itu sekarang siapa yang bodoh? Sekarang siapa yang bodoh? Ngaku bodoh nggak? Nah, lah ini udah ada terjemahan, ngapain harus original teksnya? Nah, itulah kamu. Terjemahanmu itu hanya mengambil data dari Al-Quran. Makanya kesempurnaan Al-Quran itu tidak ada sedikit pun satu kata pun di dalam Al-Quran meski hanya terjemahannya yang mengambil dari Bible. Oh, gitu. Karena Al-Quran itu sempurna. Sabar. Original teksnya semua isinya. Sabar. Sedangkan kitabmu itu ngambil dari terjemahan Al-Quran. Oh. Coba, sampul kitabmu ngambil dari Al-Quran. Penyebutan Tuhanmu ngambil dari Al-Quran. Penyebutan pendiri agamamu ambil dari Al-Quran. Penyebutan nomor per nomor dalam kitabmu ambil dari Quran. Semua dari Al-Quran. Bukti kesempurnaan Al-Quran. Kata Injil saja rampok dari Al-Quran. Kan gitu. Wow. Nah, itu yang perlu kamu pahami. Makanya kau harus cerdas. Supaya kau tahu bahwa agamamu itu adalah agama yang suka nyamar-nyamar. Di mana dia disebarkan, di situ dia nyamar seperti apa yang ada di dalam agama mayoritas wilayah di mana dia disebarkan. Itu yang perlu kamu paham. Oh, jadi yang dari Alkitab ini dari Al-Quran ya? Oh, jelas. Saya tanya samamu. Kau menyebut nama kitabmu dengan sebutan apa? Holy Bible. Nenekmu kiper, itu namanya kau sedang menipu otakmu sendiri. Kitabmu itu disebut dengan sebutan Alkitab. Kau jangan malu-malu. Ya, sekarang dengan kau mengatakan Holy Bible, itu sudah menampar mukamu bahwa kamu pun tersadarkan ternyata kitabnya orang Kristen Indonesia itu adalah kitab yang banyak dihasilkan dari perampokan dari kitab agama Islam. Paham? Diam dulu kamu, diam. Maaf ya Bang ya. Maaf ya Bang ya. Orang Batak itu namanya Bible Cuma. Bang Yul, ini ada Bang Panji. Silakan Anda berdua ya. Silakan Maaf. Lah dia kan nanya tadi, cara berbicara kamu aja Bang, nggak mencerminkan kamu seperti yang beragama loh Bang. Udah diam aja lah, kan saya bilang diam aja. Nah terus kata-kata dia tadi. Kamu aja tidak mencerminkan kamu seorang yang beragama loh Bang. Maaf ya Bang ya, saya turun. Yang mana? Kan saya bilang Bible, terus dia bilang menipu. Coba kamu tunjukkan kitabmu yang ada di Indonesia ini. Apakah tulisannya Bible atau Alkitab? Kamu nggak tahu kalau kitabnya orang Kristen itu namanya Bible. Dari Kristen juga. Iya, saya Kristen. Saya melawan itu yang bilang tadi, cara berbicara itu tidak mencerminkan orang yang beragama. Maaf ya Bang ya, saya keluar ya. Itu nggak pantas sebenarnya orang ngomong seperti itu. Orang yang nggak beragama itu. Ya udah keluar aja. Cara berbicara Bang, berbicaralah seperti orang yang punya agama Bang. Jangan tadi nenek kau lah. Kamu aja tidak mencerminkan kamu. Kamu bilang ustadz kamu, tidak mencerminkan kamu. Maaf ya Bang, saya keluar Bang. Saya cuma mau ngomong itu aja. Ya silakan Anda keluar. Ya. Enggak lo Cuma, kan kamu bilang tadi ya.
kamu tanya, terus saya kasih tahu kamu Bible, terus kamu ngomong begitu. Nah, kamu udah tahu belum kejelasannya? Ya sekarang Makanya saya gini, bilang, kitabmu itu enggak, kita dalam ketemu original Bible. teksnya disebut apa? Tadi Gini aja, Aki Juma, coba open cam kau lihatkan kepada kami. saya jawab kamu. Kitab saya namanya Bible. Terus kamu bilang, Gini aja, coba open cam kau lihatkan kepada kami. Noise Bang Ustaz Zuki, noise Ustaz Zuki. Alkitab. Ini coba deh, gini aja, nggak usah begitu. Kamu cari aja di Google. Kita orang Batak itu namanya apa? Kitab orang Batak. Iya, maksudnya Alkitab orang Batak itu namanya apa? Coba datang Alkitab orang Batak. Gimana ini? Kitab Kristen dalam bahasa Batak namanya apa? Kok itu aja kalian nggak ngerti? Katanya kalian cerdas. Loh. Nah kan kamu tadi kan cuma yang bilang ke saya, kita nenek moyangmu lah kamu bilang. Gimana? Oh iya kamu ini? dong. Oke, saya tunjukkan ya. Lah, Ini kitab saya. kamu sendiri Ini dulu. kitab ini kitabmu nih, nih. Ini terbitan tahun 60. Ini terbitan tahun 60 kitabmu. Nih. Namanya apa? Ini nih. Namanya Mana apa? Bible? Mana Bible di sini tulisannya? Dulu merahnya ketutup, Apa ini? masih ketutup. Apa yang kamu tunjukin? kameranya. Apa yang kamu tunjukin? Ini apa ini? Itu Ini bahasa terbitan tahun Indonesia, 60. Cuma. Itu bahasa 1960. Indonesia, cuma. Ini bahasa Indonesia ya? Oh ini bahasa Indonesia. Oh bahasa Indonesia. Udah nggak usah Ternyata lari-lari, Alkitab itu. nggak usah ini. Waduh. Ini terbitan 1960. Oh ini bahasa Indonesia ini. Ini bahasa Indonesia. Oh alif lam ini bahasa Indonesia. Oh. Aduh. Gila ini agama. Agama Spanyol. Dalam bahasa Batak itu namanya Bible. Cuma. Bible. Itu terjemahan ke dalam bahasa Batak. Tapi ini kitabmu secara nasional mengambil bahasa Al-Quran, Alkitab. Lah kamu kan tanya tadi, makanya tarik dulu kata-katamu itu sampai bilang nenek moyang mau apa segala macam tadi. Saya katakan nenekmu kiper. Aduh, Lah orang saya jawab begitu. Makanya Eh, ini loh, kamu jangan Kenapa saya katakan nenekmu kiper? tahu Ya itu karena semuanya. mustahil kau mengatakan nama kitabmu itu Bible. Karena faktanya kitabmu itu namanya Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. coba tunjukkan dulu Juma original teks Al-Qur'anmu. Kalau ada saya mualaf. Ayo. Memang Al-Quran itu original teksnya bahasa apa? Enggak, kau tunjukin aja dulu, ada enggak? Bahasa apa original teks Al-Quran itu? Bahasa Bugis. Para mabuk semua ini yang naik. Ah, takut kalau Kenapa nih si haleluya kayaknya ya? Bahasa kamu Nggak ada ilmu si haleluya ini, nggak ada ilmu haleluya. Ah, kalian itu takut semua sama saya kok. Ayo. Gini, Mana original? Cuma gini, kita berbicara soal Kristen kan tadi ya. Jadi kamu Iya. kalau kamu bilang terjemahan segala macam ya. Kalau kamu bilang nama Allah itu dari Quran lah segala macam. Oke, nggak apa-apa lo ngomong kayak gitu. Kalau misalnya memang saya fakta. punya adalah Ya kitab fakta bahasa begitu. Batak, itu nggak ada Allah. Apakah jadinya berbeda? Enggak, sama semua. Dalam bahasa Batak itu dikatakan Jehovah. Ya, Yehova di Indonesia kan apa, Bang? Makanya diam dulu dong. Di dalam Bible itu nggak ada nama itu nggak Yehova di Indonesia kan itu apa? Jehovah. Di Indonesia kan. Jehovah. Hah? Udah. Ayo silakan yang lain lanjut. Silakan yang lain. Dilanjut. Kan tadi kamu Saya rehat dulu semua sejenak. diambil dari Silakan Bang Akhi Sugi, silakan. Nah, terus saya bilang kan, terus kamu tanya kitab kamu namanya apa? Terus saya jawab Bible. Terus kamu bilang nenek mula apa segala macam lah. Nih, kalau misalnya yang saya pegang adalah Bible misalnya ya,
apakah karena namanya Bible jadi nggak sama gitu urutan dan Bukan. Itu tadi yang dipermasalahkan tuh penamaan. Penamaan kitabmu itu apa sih? Nah, sekarang kalau menurut Anda Bible, coba Anda open cam, tunjukkan kepada saya kitabmu itu tulisannya apa di situ, Bible atau Alkitab, coba. Ayo kita buktikan aja. Bang Kores monitor, Bang Kores. Ayo coba open cam aja, biar enak kita pembuktian. Seperti akhir Jumat tadi pembuktian, ternyata tertulis Alkitab. Coba sekarang kitabmu apa tulisannya? Di sini nggak ada Alkitab. Di sini nggak ada. Ya. Saya nggak ada. Bang Kores monitor, Bang Kores. Nggak berani buktiin cuma kan? mau tahu itu ya kamu search aja di Google, kok susah amat hidupmu. Lihat aja kita orang Batak itu namanya apa? Bible lah. Saya nggak, yang dibicarakan bukan kitab orang Batak, kitab orang Kristen. Kitab orang Kristen itu apa umumnya di Indonesia namanya? Batak itu namanya Bible. Yang nyebut Batak siapa? Perasaan nggak ada orang nyebut Batak dari tadi. Yang dipermasalahkan oleh Akhi Juma itu, yang dipermasalahkan Akhi Juma itu adalah secara umum. Kristen di Indonesia, kata Akhi Juma tadi, jelas dia mengatakan kitabnya namanya Alkitab. Anda ditanya kitabmu apa? Bible. Kalian tahu tidak, dalam setiap suku bahasa itu ya, kita nggak ngomong suku, secara umum di Indonesia. Nah, kamu mempermasalahkan yang tidak kita masalahkan. Padahal yang dimaksud Akhi Juma itu adalah secara umum. Kristen secara umum apa nama kitabnya? Nah, kalau nama lembaga, nama lembaga kitab sucinya dia ini apa? Alkitab. Saya baru tahu dari lembagamu loh. Masa lalu apa? Nah ya. Nyolong itu, nyolong nama orang, nama kitab orang itu. Alkitab itu nama lain, Al-Qur'an. Loh, itu kok kan klaim kamu? Memang bukan klaim ya. Di dalam Al-Qur'an jelas sekali dikatakan dalikal kitabu la raiba fih. Itu nama Al-Qur'an. Tapi dicolong oleh orang Kristen Indonesia dinamakan gimana? Ya, itu kan lo yang ngomong. Nyolong tapi nggak ngaku. Akhirnya kan gitu. Oh, nyolong ya. Nyolong lah. Saya itu aneh gitu loh. Maksudnya orang agama mulu aja baru ada 1400 tahun yang lalu kok bisa Alkitab nyolong dari Al-Qur'an, itu gimana ceritanya? Nah itu faktanya tuh Yul. Gila. Itu faktanya. Nah, sekarang begini. Coba kau tunjukkan original teks kitabmu ada kata Alkitab. Coba. Teks jaslah yang kamu bahas lah. Mana coba Yul.